Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini tentang kaidah kebahasaan teks prosedural bersama saya, Kenny Setiasi. Sebelum memulai materi, kita ulas lagi tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi penjelasan langkah-langkah pengerjaan sesuatu yang sistematis atau runtut. Nah, jadi teks prosedur itu ditandai dengan penjelasan langkah-langkah. Kemudian kita bahas tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Ada 4, yaitu yang pertama kata kerja imperatif, yang kedua kalimat deklaratif dan interrogatif, yang ketiga kata teknis, dan yang terakhir yang keempat konjungsi temporal. Kita mulai dari yang pertama, kata kerja imperatif. Imperatif merupakan kata kerja yang mengandung perintah, termasuk di dalamnya ada larangan, permintaan, himbauan, dan harapan. Nah, kalimat imperatif sendiri ditandai dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat pada tabel. Bentuk dasar dari kata pasti jika ditambahkan kata kerja imperatif kan, maka terbentuklah pastikan. Kemudian ada kata dasar dari hindar, kata kerja imperatifnya berupa i, maka terbentuklah kata hindari. Selanjutnya ada kata dasar jadi, jika ditambahkan kata kerja imperatif berupa lah, maka terbentuk jadilah. Berikut adalah contoh kalimat. Yang pertama, ceritakan pengalaman kamu pada saat berlibur. Nah, kata dasarnya itu berupa cerita. Kemudian kata kerja imperatifnya adalah kan. Yang kedua adalah hindari jalan berlubang. Nah, ini kata dasar dari hindar ditambahkan kata kerja imperatifnya i. Yang ketiga, bilaslah kain dengan bersih. Nah, ini kata dasar dari bilas, kemudian ditambahkan partikel lah. Kalimat ini merupakan kalimat perintah. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif itu berisikan kalimat pernyataan atau berita atau informasi. Nah, contoh kalimatnya, semua siswa diharapkan menghadiri webinar pembelajaran. Nah, kalimat deklaratif sendiri itu ditandai dengan titik. Selanjutnya ada kalimat interrogatif, merupakan kalimat pertanyaan atau meminta informasi. Contohnya, apakah semua siswa menghadiri webinar pembelajaran? Itu ditandai dengan kalimat tanya. Nah, jadi beda ya deklaratif dan interrogatif. Yang ketiga adalah istilah atau kata teknis. Merupakan kata kerja yang memiliki artian atau istilah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Contohnya seperti teks prosedur tentang menabung di bank. Nah, kita sering menemukan ada kata nasabah, slip, setoran, dan sebagainya. Kemudian ada juga teks prosedur cara membuat password. Nah, ini sering kita temukan pada kata imigrasi, formulir, sidik jari, dokumen, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah konjungsi atau temporal. Konjungsi temporal ini sering kita artikan sebagai kata hubung yang mengacu pada urutan waktu. Nah, jenis konjungsi temporal ini ada banyak. Contohnya setelah itu, lalu, kemudian, selanjutnya, berikutnya, pertama, terakhir, dan jenis-jenis lainnya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Setelah itu, silahkan pergi ke tempat berikutnya. Nah, kata setelah ini merupakan kata hubung yang mengacu pada urutan waktu. Yang kedua, sejak kemarin dia tidak hadir rapat. Nah, kata hubungnya adalah sejak. Yang ketiga, hari ini kami berjualan hingga sore hari. Nah, ini terlihat sekali kata konjungsinya adalah hingga. Nah, seperti itu. Berikut adalah kita latihan soal. Nah, di sini ada contoh teks prosedur seperti cara melakukan pembersihan AC di rumah. Nah, yang ditanyakan adalah kata kerja imperatif dalam teks prosedur tersebut adalah yang benar adalah yang D, ya. Pastikan, bersihkan, gunakan, perhatikan. Kenapa yang D? Karena kata kerja imperatifnya berupa kalimat
kata akhiran kan. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.